Cerita dimulai di sebuah lapangan baseball di mana dua orang anak laki-laki yang merupakan sahabat baik bernama Kang Tae-ju dan Shin Hae-won. Karena suatu hal, Tae-ju harus pergi melanjutkan pendidikannya ke luar negeri, tepatnya ke Amerika. Hae-won hanya bisa menangis sedih setelah ditinggal pergi oleh sahabat terbaiknya itu. Waktu terus berlalu, terlihat seorang gadis cantik yang kini duduk di bangku SMA bernama Hae-yun. Seperti yang terlihat, Hae-yun yang sekarang adalah seorang wanita seutuhnya. Dan faktanya, sedari lahir sampai usia sekolah dasar, Hae-yun merupakan anak laki-laki. Waktu itu kejadiannya di saat Hae-yun yang baru saja bangun dari tidurnya. Di pagi itu seperti biasa ia masuk dalam toilet untuk buang air kecil. Namun ia tiba-tiba berteriak histeris saat mendapati bahwa kelaminnya tiba-tiba berubah menjadi wanita. Ia pun segera memanggil sang ibu, tetapi ibunya yang melihat kondisi anaknya juga tak kalah terkejut. Karena itu, mereka segera memeriksakan ke rumah sakit. Sang ibu butuh penjelasan atas fenomena yang tak biasa ini. Kenapa Hae-won yang memang terlahir sebagai anak laki-laki dalam satu malam bisa saja secara tiba-tiba berubah menjadi anak perempuan? Karena dari sisi medis tak kunjung mendapat jawaban, sang ibu yang hampir putus asa sampai membawa Hae-yun yang sudah remaja ke paranormal. Lalu dalam penglihatannya, paranormal wanita itu melihat ada hal supranatural yang terjadi pada Hae-yun saat dia masih kecil. Paranormal itu seolah ketakutan lalu menyuruh Hae-yun dan ibunya pergi. Semua yang terjadi pada hidupnya membuat Hae-yun merasa sedih dan marah karena dia tidak bisa mengembalikan hidupnya seperti dulu. Dia juga kasihan pada sang ibu yang sudah mengorbankan banyak hal dan waktu cuma-cuma untuk membantunya. Di suatu malam, Hae-yun mendengar suara angin yang tiba-tiba mengingatkannya dengan kejadian saat dia masih kecil dulu. Waktu itu di sebuah taman, saat Hae-won bersama Tae-ju, ia pernah mengatakan jika mereka membuat sebuah permohonan sambil menutup mata. Kemudian ada daun yang jatuh di telapak tangan. Maka konon katanya keinginan mereka bisa terkabul. Tae-ju pun mencoba untuk menutup mata sembari membuat permohonan dalam hati. Namun tidak terjadi apa-apa. Dan ketika giliran Hae-won yang menutup mata untuk membuat suatu permohonan, mendadak angin kencang pun berhembus sehingga daun pun jatuh di atas telapak tangannya. Dan tak jauh dari tempat mereka berdiri ada seorang pria yang mengamati dari kejauhan. Hae-yun yang mengingat percis kejadian itu kemudian berlari ke taman sembari mengucap permohonan yang mana dia ingin dirinya yang dulu dikembalikan. Hae-won pun menangis karena keinginannya itu seperti tidak mungkin terjadi. Semenjak berubah menjadi perempuan, Hae-won mengganti namanya menjadi Hae-yun. Dia berusaha beradaptasi serta berdamai dengan kondisi tubuhnya yang sekarang. Selama ini hanya ada dua orang yang tahu tentang rahasia Hae-yun, yaitu ibunya dan juga sepupu perempuannya bernama Ju-hee. Beralih ke bandara di mana Tae-ju yang sekarang sudah menjadi pemain baseball profesional baru saja tiba di Korea. Para wartawan yang menunggu di bandara lalu mengajukan pertanyaan kepada Tae-ju mengenai apa alasan pulang ke Korea. Tae-ju pun menjawab bahwa maksud kepulangannya ke Korea untuk mencari seseorang. Lalu Tae-ju meminta tolong kakaknya untuk mencari SMA yang ada tim baseballnya. Namun jika setelah pertandingan berakhir Tae-ju tidak menemukan orang yang dicari, maka dia harus kembali ke Amerika. Sementara itu, sekarang Hae-yun hanya bisa melihat tim baseball di sekolahnya dari kejauhan. Sejak menjadi perempuan, dia seperti kehilangan minat untuk bermain baseball lagi. Lalu, Ju-hee sepupunya memberitahukan artikel olahraga yang membahas tentang Tae-ju yang telah kembali dari Amerika. Mengetahui berita itu, Hae-yun merasa senang meskipun ada perasaan sedih juga karena Tae-ju pasti tidak akan mengenali dirinya yang sekarang. Di malam itu, Hae-yun pergi keluar untuk mencari makan. Di sana,
secara kebetulan ia melihat Taeju yang sedang menuju ke toko yang sama. Sekian lama tak berjumpa, ini pertama kalinya mereka saling bertatapan kembali. Namun, Haeun yang salah tingkah berusaha bersembunyi agar Taeju tidak melihatnya. Akan tetapi dari arah belakang, tiba-tiba saja Taeju menarik pundaknya dan membuat Haeun terkejut karena dia pikir Taeju masih bisa mengenalinya. Tapi ternyata Taeju cuma ingin mengambil barang yang ada di balik Haeun. Dapat disimpulkan kalau Taeju tidak mengenali Haewon yang sekarang sudah berubah menjadi perempuan. Di perjalanan pulang, Haeun diikuti oleh seorang pria misterius. Haeun pun menghentikan langkahnya sambil berkata kalau dia tidak tertarik pada pria. Akan tetapi, pria misterius itu masih saja mengikutinya. Kemudian, seorang gadis yang melihat Haeun di jalan lalu sengaja menggandeng tangannya untuk menghindari pria itu. Dan yang anehnya ketika angin berhembus tiba-tiba saja pria itu langsung menghilang. Haeun lalu berkenalan dengan gadis itu. Dia bernama Han Suji. Dia ini sebenarnya adalah teman dekat Taeju dari Amerika dan baru saja kembali ke Korea bersama dengan Taeju. Dan kebetulan dia juga akan bersekolah di SMA Huling, yaitu sekolah Haeun yang sekarang. Sebelum memulai jam pelajaran, wali kelas memperkenalkan murid baru di kelas itu yang ternyata adalah Suji. Saat di taman sekolah, Suji langsung merasa senang bisa sekelas dengannya karena Suji belum memiliki teman atau mengenal siapapun di Korea. Tak jauh dari sana, Suji memanggil Taeju yang kebetulan melintas. Haeun pun kaget mengetahui bahwa Taeju bersekolah di tempat yang sama dengannya. Ia tak melepas pandangannya dari Taeju yang juga menatapnya balik. Lalu Suji pun menjelaskan kalau dia adalah teman dekat Taeju saat berada di Amerika. Karena bersekolah di tempat yang sama, menyebabkan Haeun lebih sering bertemu dengan Taeju. Hingga di satu momen, Haeun yang sedang bercermin mendadak panik saat melihat Taeju di sana. Ia pun pergi menghindar, namun tanpa disadari, Haeun menjatuhkan kuncinya. Taeju yang menemukan kunci itu berniat untuk mengembalikannya kepada Haeun. Taeju pun bertanya, kenapa Haeun selalu saja menghindarinya, seperti saat di toko atau di sekolah seperti saat ini. Melihat gerak-gerik yang menggaruk kepala belakang, membuat Taeju teringat akan kebiasaan Haewon, sahabatnya saat masih kecil dulu. Taeju juga bilang kalau Haeun terlihat sangat familiar baginya. Haeun pun berusaha mencari alasan dengan jawaban, mungkin itu karena wajahnya memang terlihat pasaran. Haeun masih belum mau memberitahu tentang identitas dirinya, yang sebenarnya bahwa dia adalah Haewon, sahabat kecilnya dulu. Haeun khawatir Taeju akan kecewa jika tahu dia adalah Haewon. Jadi lebih baik identitasnya tentang Haewon yang dulu ia jaga seperti sedia kala. Beralih ke kakak perempuan sekaligus manajer Taeju yang berkata bahwa dia telah menemukan tempat Haewon tinggal. Di sisi lain, Suji mengatakan kepada Haeun bahwa alasan Taeju pulang ke Korea yaitu untuk mencari sahabat lamanya. Akan tetapi, Suji bingung kenapa temannya tidak mencari Taeju. Padahal, berita kepulangan Taeju sudah tersebar, apalagi Taeju adalah pemain baseball terpopuler. Tak jauh dari sana, Suji dan Haeun mendengar suara dan melihat ada seorang siswa yang dibully oleh seniornya. Haeun pun berinisiatif merekam kejadian itu. Akan tetapi para senior dari tim baseball itu malah memergokinya. Terpaksa, Haeun berlari untuk menghindari mereka, tapi tetap saja mereka pun ikut mengejarnya. Namun saat Haeun telah jauh berlari, tiba-tiba ada seseorang yang menarik tangannya, yang ternyata orang itu adalah Taeju. Meskipun belum tahu apa masalahnya, Taeju memang sengaja membantu Haeun dari orang-orang yang mengejarnya itu. Mereka berdua pun saling bertatapan dan entah kenapa Haeun merasa Taeju lebih tampan jika dilihat dari dekat. Hal itu membuatnya jadi salah tingkah, seakan melupakan dirinya yang dulu pernah menjadi seorang laki-laki. Suatu ketika, Haeun tiba-tiba dihampiri oleh si pria misterius yang waktu itu. Haeun bingung kenapa pria itu bisa berada di sekolahnya. Lalu pria itu mengaku bahwa dia tahu tentang rahasia Haeun dan dia juga mengenal Taeju. Bahkan, pria itu memanggil Haeun dengan nama aslinya yaitu Haewon. Haeun pun semakin penasaran siapa pria misterius yang mengetahui rahasianya itu.
Sebelum pulang, Suji mengatakan kalau dia ingin mampir ke rumah Haeyoon. Di sana Suji bercerita kalau dia menyukai Taeju dan pernah mengungkapkan perasaannya. Namun sayangnya Taeju menolaknya. Biarpun begitu, Suji masih saja menyukai Taeju hingga sekarang. Suji lalu melihat-lihat kamar Haeyoon, lalu pandangannya teralih pada foto Taeju saat masih kecil bersama seorang anak laki-laki. Siapa anak laki-laki itu? Pikirnya. Karena panik, Juhi segera mencari alasan dengan mengatakan bahwa itu foto adiknya Haeyoon. Di hari-hari berikutnya, Haeyoon terus terbayang perkataan pria misterius yang selalu mengikutinya itu. Ia memikirkan banyak hal yang terjadi belakangan ini, sampai-sampai membuat kepalanya jadi pusing. Ia bingung kenapa hidupnya jadi rumit seperti ini. Ia tak ingin peduli lagi dengan apa yang akan terjadi nanti. Hampir saja ketinggalan bus menuju sekolah, sampai-sampai dia tak sadar duduk bersebelahan dengan Taeju. Saat mereka berdua berbincang, Taeju memperhatikan ada yang familiar dengan gerakan tangan Haeyoon yang justru lagi-lagi mengingatkan dia kepada Haewon, sahabatnya itu. 누가 좀 생각나서. Lalu, pria misterius yang mengikuti Haeyoon kembali muncul di sekolah, yang kemudian mengajak Haeyoon ke atap untuk berbicara. Pria itu tahu tentang rahasia Haeyoon dan berkata bahwa dia adalah seorang peri. Awalnya Haeyoon tidak percaya dan mengira ia sedang dikerjain. Karena menurut bayangannya, peri itu berukuran mungil, bersayap, dan tidak seperti manusia. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan pria itu menunjukkan kekuatannya bahwa dirinya bisa menghilang dan muncul berpindah-pindah. Haeyoon sungguh takjub atas apa yang dia lihat. Pria itu memanglah seorang peri yang ternyata dialah yang telah membuat Haeyoon berubah menjadi seorang perempuan. Kembali ke masa itu, sewaktu Haewon dan Taeju membuat permohonan di taman dan peri itu melihat mereka berdua di sana. Saat itu, yang menjadi harapan Haewon adalah dia ingin bersama Taeju sahabatnya untuk selama-lamanya. Dan karena permohonan itu tulus, maka si peri meniupkan angin dan menjatuhkan daun ke atas telapak tangan Haewon. Sebagai pertanda, dia mengabulkan keinginannya itu. Agar Haewon dan Taeju bisa bersama selamanya, tepat di jam 12 malam lonceng berbunyi dan keajaiban sihir pun dimulai. Tapi yang terjadi justru kesalahan yang telah merubah Haewon menjadi seorang perempuan. Mungkin karena mereka berdua itu laki-laki, jadi supaya permohonan itu terwujud, maka Haewon harus menjadi perempuan. Dan menurut pengakuan peri itu, baru kali ini ia melakukan sebuah kesalahan. Setelah mendengar semua penjelasan tadi, Haeyoon merasa kecewa dan sedih karena akibat kesalahan si peri, dia dan ibunya jadi mengalami kesulitan hingga saat ini. Dia seperti orang yang berdosa yang menghindari pandangan orang lain, seperti pergi ke banyak rumah sakit untuk memeriksakan diri, dan bahkan Haeyoon harus putus hubungan dengan teman-temannya yang dahulu. Peri itu pun hanya bisa meminta maaf kepada Haeyoon karena ini semua di luar kuasanya. Dia terlambat mengetahuinya. Sampai Haeyoon sudah berusia 19 tahun kembali ke taman itu, barulah peri itu sadar kalau ia telah membuat kesalahan. Waktu itu, Haeyoon memohon agar tubuh Haewon yang laki-laki dikembalikan kepadanya. Dan karena ini kesalahan si peri, maka dia ingin menebusnya. Kali ini, dia bersedia mengabulkan apapun yang Haeyoon inginkan, termasuk jika Haeyoon menginginkan untuk kembali menjadi laki-laki. Haeyoon hanya termenung mengingat perkataan si peri itu. Dia bingung antara harus memilih kembali menjadi laki-laki atau tetap sebagai perempuan. Peri itu terus saja menanyakan tentang keputusan Haeyoon. Tak disangka, Haeyoon ternyata tetap ingin seperti ini, yaitu tetap sebagai perempuan dan meninggalkan dirinya yang dulu. Ia sudah berpikir matang-matang karena mungkin semua ini adalah takdirnya, sehingga keputusan ini tidak akan ia sesali. Tetapi yang perlu diingat, di dunia ini tidak ada rahasia yang abadi. Karena cepat atau lambat, dia harus mengatakan yang sejujurnya kepada Taeju bahwa dia sebenarnya adalah Haewon, sahabat kecilnya itu. Saat itu di lapangan, Haeyoon, Suji, dan Juhi menonton tim baseball yang bertanding. Tapi tiba-tiba saja bola baseball yang dipukul hampir mengenai Haeyoon. Untungnya Taeju lebih dulu datang dan menangkap bola itu. Dan untuk kedua kalinya Taeju menyelamatkannya.
Berada begitu dekat dengan Taeju, sungguh membuat jantung Haeyoon berdegup kencang. Ia tak banyak berkata-kata, lalu memilih pergi dari sana. Beberapa waktu kemudian, para murid terlihat berkumpul di tengah lapangan. Di sana, Suji mengalami cedera yang menyebabkan kakinya terkilir. Karena Suji tak sanggup berjalan, maka Taeju menggendong Suji hingga ke UKS. Karena kehilangan satu anggota membuat tim softball wanita mulai panik kebingungan. Jadi siapa yang akan menjadi pelempar untuk pengganti Suji? Teringat pada Haeyoon, maka Juhi lalu pergi mencarinya, kemudian memintanya menggantikan Suji bermain. Awalnya dia enggan, tapi mengingat jika tim mereka kalah, pastinya nanti Suji yang paling merasa bersalah. Lantas mereka berdua lalu bergegas menuju ke lapangan. Haeyoon pun mulai bermain. Meski ia sudah lama tidak bermain, tapi kemampuan lemparan Haeyoon masih sama baiknya seperti dulu. Kebetulan saja di sana ada Taeju yang melihatnya. Lagi-lagi, Taeju jadi teringat kepada sahabatnya yang kemudian dengan spontan dia berteriak memanggil gadis itu dengan nama Haewon. Haewon! Seketika, Haeyoon yang mendengarnya menjadi panik lalu pergi dari lapangan yang menyebabkan semua teman-temannya bingung. Merasa mungkin saat itu Taeju sudah mengenalinya, namun ia masih merasa khawatir apabila berkata jujur. Akankah Taeju bisa memahami dirinya yang sekarang? Beberapa saat kemudian, Taeju datang menyusul. Sembari memegang tangan Haeyoon, entah bagaimana Taeju sepertinya merasa gadis di hadapannya itu adalah Haewon, teman masa kecilnya. Akan tetapi, Haeyoon kembali berbohong kalau dia tidak mengenal nama Haewon yang dimaksud, lalu pergi meninggalkan Taeju. Mendapat informasi dari kakaknya, rupanya Haewon tinggal di dekat sekolah. Oleh karena itu, Taeju mencoba mencari dengan berkeliling di sekitar. Namun, secara kebetulan, Taeju malah bertemu dengan Haeyoon di sana. Karena Taeju meminta ditemani untuk berkeliling, Haeyoon tak bisa menolak permintaan itu. Tak terasa, mereka banyak bercerita tentang diri masing-masing dan perlahan mulai merasa nyaman. Setelah sampai di rumah Haeyoon, mendadak Taeju mengajak Haeyoon untuk pergi keluar bersama di akhir pekan nanti. Haeyoon pun langsung setuju dengan ajakan itu. 내일 주말인데 뭐해? 유학 공원 12시. 올 때까지 기다릴게. Tak berselang lama, si peri datang menghampiri Haeyoon. Dia menceritakan bahwa Taeju tidak merasa bahagia selama berada di Amerika dan dia juga selalu merasa bosan di sana. Satu hal yang telah memotivasi dirinya untuk terus berlatih keras hanyalah harapan untuk membuat Haewon sahabatnya bangga kepadanya. Tibalah di akhir pekan, di mana Haeyoon yang akan bertemu dengan Taeju berdandan beda dari biasanya. Dia kelihatan sangat cantik dengan mengenakan sebuah gaun yang padahal biasanya dia selalu tampil tomboy. Sesuai tempat yang dijanjikan, Haeyoon bertemu dengan Taeju yang ternyata dia mengajak Haeyoon ke sekolah dasar tempat mereka bersekolah dulu. Haeyoon teringat akan kenangan dirinya yang sedang bermain bersama dengan Taeju di sana. Mereka berdua lalu menuju ke sebuah kafe dan di sana secara kebetulan mereka bertemu dengan Juhi dan Kyung. Awalnya, Juhi merasa malu dan sempat bersembunyi di kolong meja. Tapi mereka malah ketahuan juga. Kyung mengakui kalau sekarang dia dan Juhi telah resmi berpacaran. Keempat remaja itu pun memutuskan double date sambil bersenang-senang bersama. Tak berselang lama, tiba-tiba Suji menelpon Juhi untuk menanyakan bagaimana kencan mereka hari ini. Tapi tak disangka, Juhi malah bilang kalau Taeju juga ada bersama mereka. Bukan cuma itu, Juhi bahkan mengirimkan lokasi mereka kepada Suji. Saat sedang makan, Haeyoon bertanya kenapa Taeju menyamakan dirinya dengan temannya yang seorang laki-laki. Dari sini, Taeju mulai curiga sebab dia tidak pernah bilang kalau temannya itu adalah seorang laki-laki. 그때 말한 그 친구 나랑 많이 닮았어? Belum sempat menjelaskan, tiba-tiba Suji datang dan menanyakan apa yang dilakukan mereka di tempat itu. Taeju pun meminta maaf, dia tidak sempat menjawab telepon Suji karena sedang kencan.
Mendengar hal itu membuat Suji malah cemburu sehingga ia langsung pergi. Akan tetapi, Haeun berusaha mengejarnya untuk menjelaskan kalau dia dan Taeju bukan sedang berkencan. Saat Taeju juga berniat menyusul mereka, dia bertemu dengan si peri. Lalu si peri bilang kalau dia adalah orang yang melindungi Haeun. Namun, Taeju meminta agar peri itu tidak perlu lagi melindungi Haeun karena sekarang sudah ada dia yang akan melindunginya. 그럼 이제 혜윤이 걱정하지 마세요. 옆에 있어줄 생각입니다. Di sisi lain, Haeun berhasil menyusul Suji. Tapi saking kecewanya dan merasa telah dikhianati, maka Suji emosi dan langsung menampar Haeun. Kenapa Haeun yang sudah ia anggap teman justru malah menusuknya dari belakang? Suji masih saja marah dan tidak mau menyapa Haeun sama sekali. Jika Haeun ingin dimaafkan, maka Suji meminta agar Haeun menjaga jarak dari Taeju. Akan tetapi, Haeun langsung menyangkalnya sebab Taeju lah yang duluan mengajaknya bertemu. Mungkin sejak awal Haeun juga salah karena dia tidak memberitahu Suji kalau dia lebih dulu menyukai Taeju. Penjelasan ini memunculkan pertanyaan di dalam benak Suji tentang sesuatu yang mungkin masih dirahasiakan Haeun. Saat Taeju pulang ke rumah, ternyata ada Suji yang menunggunya di sana. Lalu, saat Taeju pergi ke toilet, pandangan Suji tertuju ke foto yang serupa dengan foto yang ada di rumah Haeun. Oleh sebab itu, ia menanyakan kepada Taeju, siapa anak yang ada di foto itu? Taeju pun menjawab kalau anak itu adalah Haewon, yaitu teman yang selama ini ia cari-cari. Karena merasa bingung dan penasaran, maka keesokan harinya Suji bertanya langsung kepada Haeun, apakah adiknya itu bernama Haewon dan apakah karena itu Haeun jadi menyukai Taeju lebih dulu daripada dirinya? Semua pertanyaan itu tentu tidak bisa dijawab karena sulit untuk menjelaskan bahwa dirinya yang sebenarnya adalah Haewon yang secara ajaib berubah menjadi perempuan. Taeju yang melihat perdebatan itu segera memisahkan keduanya. Taeju merasa aneh dengan sikap Haeun. Kenapa dia diam saja saat diperlakukan seperti itu oleh Suji? Haeun pun beralasan kalau dia cuma tak ingin menyakiti perasaan Suji. Akan tetapi, Taeju hanya menganggap Suji sebagai teman, sedangkan Haeun itu sangat berbeda untuknya. Secara jelas, Taeju lalu menyatakan perasaan sukanya kepada Haeun. Setelah mendengar pengakuan itu, Haeun menjadi semakin bimbang akan perasaannya. Mereka sebenarnya saling suka, tapi Haeun masih terkendala rahasia akan masa lalunya. Namun, agar semua menjadi jelas, ia pun berencana memberitahu Taeju yang sebenarnya bahwa ia adalah Haewon. Saat sedang latihan baseball, Suji menemui Taeju dan bertanya apakah dia menyukai Haeun. Taeju pun menjawab kalau dia memang menyukai Haeun. Lantas Suji pun melarang Taeju agar tidak berhubungan dengan Haeun sebab dia menduga Haeun menyimpan rahasia yang belum diketahui oleh mereka berdua. Kemudian Suji menunjukkan foto yang sama dengan yang ada di rumah Taeju. Foto ini sekaligus membuktikan bahwa Haeun mengenal sosok Haewon, yaitu orang yang selama ini dicari-cari oleh Taeju. Setelah mengetahui itu, Taeju lalu pergi mencari Haeun dan langsung menanyakan apakah Haeun mengenal Haewon. Karena tidak ingin menutupinya lagi, Haeun pun mengatakan kalau dia mengenal Haewon. Mendengar itu, Taeju marah karena merasa telah dibohongi. Ketika Taeju bertanya di mana keberadaan Haewon sekarang, akhirnya Haeun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia adalah Haewon. Fakta ini membuat Taeju kaget mendengarnya, karena seperti yang dia tahu, Haewon itu adalah seorang laki-laki dan bukan perempuan seperti Haeun. Dan inilah alasan kenapa selama ini Haeun belum bisa memberitahu Taeju, karena dia tidak akan percaya padanya. 신혜원 어딨냐고! 내가 신혜원이야. 미안. 생각할 시간이 좀. Kemudian, Taeju pun meninggalkan Haeun karena dia belum bisa menerima kenyataan yang sebenarnya, karena dia masih butuh waktu untuk berpikir. Persis seperti apa yang dulu pernah disampaikan oleh si peri. Sepertinya Taeju tidak sanggup menerima Haeun, apalagi untuk melindunginya. Perasaannya jadi campur aduk antara bingung dan amarah terhadap dirinya sendiri karena tidak tahu harus bersikap apa. Sejak hari itu, Taeju masih belum mau berbicara pada Haeun. Bahkan di sekolah pun ia sama sekali tidak menyapa dan sekarang malah sampai tidak berlatih baseball lagi.
Di tempat lain, peri itu kembali menemui Haeyoon. Sejak awal, Haeyoon sudah menduga ketika rahasianya terungkap pasti kenyataannya sulit untuk diterima. Orang lain yang tahu tentu akan memandang dia sebagai makhluk yang aneh. Tapi, si peri berusaha meyakinkan Haeyoon kalau Taeju hanya butuh waktu untuk bisa menerimanya. Meskipun begitu, tetap saja Haeyoon merasa sangat sedih dan khawatir karena Taeju sudah menyatakan perasaan kepadanya. Mungkin saat ini otaknya dapat memahami, tapi di dalam hatinya akan merasa kecewa. Keesokan harinya, kakak Taeju datang untuk menjemputnya. Ia menyuruh Taeju bersiap untuk pertandingan terakhir di Korea. Kakaknya juga bilang kalau dia sudah menemukan sepupu Haewon yang satu sekolah dengannya, yaitu Juhee. Dan dari sinilah Taeju mulai bisa percaya dengan semua pengakuan Haeyoon kalau dia adalah Haewon, sahabatnya yang selama ini ia cari-cari. Kembali ke pertandingan baseball antara SMA yang sedang berlangsung. Akhirnya, Taeju datang walaupun dia terlambat. Sekarang di mana giliran Taeju yang mendapat kesempatan memukul bola. Namun ia gagal memukul dengan benar, diakibatkan oleh pikirannya yang sedang kacau. Kalau dia begini terus, maka pertandingannya bisa saja kalah. Sementara itu, Haeyoon hanya berdiam diri di sebuah taman. Sebenarnya dia ingin menonton pertandingan itu, tapi khawatir kehadirannya malah mengganggu Taeju. Tiba-tiba saja ada telepon masuk dari Juhee yang bilang kalau Taeju bersama timnya sedang dalam masalah besar. Oleh karena itu, Juhee meminta agar Haeyoon segera datang ke stadion untuk melihat Taeju. Dan beruntungnya, tiba-tiba peri itu muncul dan langsung mengantar Haeyoon. Saat itu, dia mengatakan bahwa Taeju adalah orang Korea pertama yang mendapatkan juara pada turnamen baseball di Amerika. Taeju bahkan sampai rela meninggalkan peringkat ini hanya demi bisa bertemu sahabatnya lagi. Karena baginya, Haeyoon jauh lebih berharga dari semuanya. Dan Taeju hanya membutuhkan Haeyoon sama seperti yang Haeyoon rasakan saat ini. Setibanya di stadion, Haeyoon langsung berlari agar bisa melihat Taeju. Saat itu Taeju masih gagal memukul bolanya karena dia belum bisa fokus. Namun dari sisi lapangan, Haeyoon berteriak untuk menyemangati Taeju agar fokus di pertandingan. Ia bahkan sengaja mengancam kalau sampai Taeju kalah, maka Haeyoon tidak akan mau menemuinya lagi. 야 강태주! 너 그냥 이대로 치면 다시는 너 안 본다. Berkat kehadiran dan perkataan Haeyoon barusan, semangat dalam diri Taeju perlahan mulai kembali. Setelah beberapa kali mencoba melakukan pukulan, akhirnya Taeju berhasil dan bahkan membuat home run sehingga pertandingan bisa dimenangkan oleh sekolahnya. Para penonton dan juga tim bersorak kegirangan atas kemenangan mereka. Di tengah-tengah kebahagiaan itu, Haeyoon turun ke lapangan untuk menemui Taeju. Dia meyakinkan Taeju bahwa dia yang sekarang bukanlah Haewon lagi dan berharap Taeju bisa menerima kenyataannya itu. 이렇게 내 앞에 나타나줘서 고마워. Menurut Taeju sendiri, siapapun Haeyoon tidak masalah. Yang terpenting sekarang bukan soal siapa, karena yang Taeju suka hanya diri Haeyoon yang sekarang. Dia berterima kasih karena sudah hadir dengan penampilan seperti sekarang yang mungkin menjadi takdir hidup mereka berdua. Dari bangku penonton, sepertinya Suji mulai bisa menerima kalau soal perasaan itu memang tidak dapat dipaksakan. Dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Oke deh people, makasih yang udah nonton videonya. Jangan lupa like dan komen. Dan kalau kalian suka, jangan lupa di subscribe. Bye bye.